Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Saya Ariel sebagai mahasiswa aktivis. Saya Lulus sebagai mahasiswa biasa yang sering bingung mengambil keputusan. Saya Umi sebagai ketua kelas yang bijaksana dan pemimpin. Saya Wiwi sebagai mahasiswi ambisius dan tegas. Saya Dila sebagai mahasiswi pendiam namun pandai memberikan solusi. Saya Pria sebagai mahasiswa humoris yang sering menjaga suasana. So guys, kita akan menampilkan drama suara untuk masa depan tentang demokrasi. See you guys, saksikan videonya, jangan kemana-mana and stay tune. Adegan 1 di dalam kelas. Keenam mahasiswa sedang berkumpul untuk membahas pemilihan ketua BEM. Suasana mulai memanas karena perbedaan pendapat. Assalamualaikum. Teman-teman, aku ada info nih. Jadi kan kita bentar lagi ada pemilihan ketua BEM. Kita harus memilih kandidat yang mampu membawa perubahan buat kampus sendiri. Bilang ketua BEM. Tapi apa benar-benar yakin pemilihan tahun ini? Apa ada yang bisa tinggi soal yang di atas? Ariel, kamu terlalu banyak curiga. Pemilu ini adalah kesempatan kita untuk memilih secara bebas, bukan untuk tertuju kepada sistem. Kalau saya sih mending pilih ketua yang menyajikan banyak ilmunya nggak sih? Jadi kita terus. Iya, kita tuh harus berfokus sama kinerja mereka dan jangan janji-janji yang menghibur. Tapi aku bingung kalau semua kandidat harus terlihat bagus. Kita tahu siapa yang benar-benar pantas. Ya, kita harus lihat cara kerja mereka dong, cara penyampaian mereka, dan kita harus jadi mahasiswa yang pemilih dan yang kritis, bukan hanya ikut-ikutan. Tapi gimana kalau semua itu sandiwara? Demokrasi itu bagus, cuman kalau misalkan sistemnya rusak, apakah masih ada gunanya? Cukup Ariel, kamu terlalu negatif. Kalau terus begini, kita tidak bisa membantu menyelesaikan masalah. Cukup, udah jangan berantem, kan kita belum tahu hasilnya. Mari kita fokus lagi ke diskusinya. Adegan 2, diskusi pun semakin panas. Tapi teman-teman, aku masih kurang yakin dengan pemilu ini. Bagaimana kalau misalkan tidak datang sekarang? Gimana kalau misalkan kita cari bukti? Kalau kamu mau bukti, ajak kami mencarinya, bukan cuma melempar tuduhan. Teman-teman, kita tidak bisa saling menyalahkan. Bagaimana kita mencari proses memastikan adilnya itu? Tapi aku bingung, apa itu punya pengaruh sebesar itu? Panitia sudah Pria mencari sendiri. Kita punya pengaruh dulu. Kita kan mahasiswa, kita punya suara. Kalau ada keraguan, ya kita harus yang langsung ke panitia. Aku setuju sama Umi. Tapi jujur, aku penasaran siapa di antara kita yang ada keraguan kalau kita terus-terusan tempat kayak gini. Adegan 3, konflik internal semakin jelas dan diskusi pun berubah menjadi adu pendapat antara Ariel dan Wiwi. Kamu tuh terlalu percaya sama sistem. Gimana kalau misalkan realitanya udah seperti itu? Kita harus mempertanyakan semua itu kebenarannya. Dan kamu terlalu mencari kesalahan. Kalau terus begini, kapan kita bertindaknya? Ariel, Wiwi, kalian berdua punya poin yang penting. Ariel mempunyai transparansi, Wiwi, kita juga butuh kepercayaan dan harus bergerak maju. Aku setuju sama dia. Kita gak bakal dapat apa-apa kalau terus debat ini. Kita harus mencari apa yang benar-benar konkret buat depannya. Menurut kamu gimana, Pak? Kalau aku boleh kasih saran, bagaimana kita melakukan survei kecil-kecil aja. Lihat aja mahasiswa yang lain, apa yang mereka pikirkan tentang proses pemilu ini. Gimana? Itu ide bagus, tapi siapa yang akan memimpin survei ini? Aku mau coba memimpin. Tapi aku juga butuh kalian supaya acara ini berjalan dengan lancar. Oke, setuju? Setuju. Adegan 4, hasil survei dan ketegangan baru. Beberapa hari kemudian, hasil survei mereka menunjukkan banyak mahasiswa ragu dengan transparansi pemilu. Ariel merasa puas, tetapi Wiwi masih skeptis. Nah, aku bilang itu apa? Banyak mahasiswa yang setuju. Dari hasil survei tersebut, ada beberapa mahasiswa yang masih setuju. Pemilihan itu banyak keanehan dan mahasiswa banyak yang setuju dengan survei tersebut. Hasil survei itu bukan bukti konkret. Kita harus berhati-hati untuk sebelum membuat tuduhan besar. Wih, betul, tapi survei ini
bisa jadi dasar untuk kita meminta transparansi lebih dari panitia. Tapi kalau panitia tidak merespon, apa yang kita harus lakukan? Kita bikin protes, tapi protesnya yang seru ya, jangan serius-serius. Baiklah, kita harus kirimkan surat ini dengan supaya ini kita harus tetap tegas dan tapi harus tetap sopan. Gimana? Boleh? Gimana? Adegan 5. Rekonsiliasi dan solusi. Setelah surat dikirim, panitia merespon dengan menjanjikan transparansi lebih. Kelompok ini akhirnya berdamai dengan pandangan masing-masing. Aku merasa kita terlalu curiga, tapi mungkin ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan aku dari sini banyak belajar bahwa percaya itu memang penting. Asal kita harus tetap mengawasi. Perbedaan pendapat kita membuat kita lebih saling kuat, asalkan saling mendengarkan. Yang penting kita bisa ngelakuin hal yang lebih seru. Misalnya, siapa yang bakal mentraktir kalau favorit kandidat kita bisa menang. Gimana? Setuju? Setuju. Nah teman-teman, pesan moral yang didapat atau yang kita ambil dari hal tersebut bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Setiap orang harus didengarkan dan setiap orang harus menghargai. Setiap konflik merupakan suatu butir penting peluang untuk menemukan solusi.